Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak soleh Bunda kelas 5, hari ini kita akan membahas soal-soal tentang penilaian akhir semester yang akan kita laksanakan nanti ya. Nah, langsung saja di sini ada beberapa soal. Nanti kita bahas secara bersama-sama ya. Nah, nomor 1 itu icon untuk membuka jendela aplikasi MS Word adalah, nih, anak soleh pilih yang mana icon untuk membuka jendela aplikasi MS Word. Ayo, aplikasi MS Word itu ditandai dengan icon berwarna biru dan ada huruf W-nya ya. Jadi, nomor 1 itu jawabannya yang tepat adalah B ya, yang ini. Nomor 2, bagian jendela aplikasi MS Word yang menunjukkan nama dokumen. Nama dokumen itu disebut dengan title bar ya. Jadi jawaban nomor 2 itu B, title bar. Nomor 3, bagian dari jendela aplikasi MS Word yang berisi icon-icon untuk mempercepat perintah. Nih biasanya terdiri atas icon save, undo, dan redo. Dia itu ada di bagian atas sebelah kanan nih. Di bagian sebelah sini ada maksud Bunda ada di sebelah kiri ya, ada di sebelah bagian atas sebelah kiri aplikasi MS Word, ada save, undo, dan redo. Itu disebut dengan quick access toolbar ya, anak soleha. Kalau yang di bagian atas sebelah kanan itu yang ada minimize, maximize, sama close-nya itu ada minimize, maximize, dan ada icon close itu disebut dengan control size button. Jadi nomor 3 jawabannya quick access toolbar. Nomor 4, nih sudah Bunda jelaskan tadi. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ada 3 icon ya. Ini ada di bagian atas sebelah kanan. Yang kata Bunda tadi ada minimize, maximize, dan close. 3 icon ini merupakan bagian dari jendela aplikasi MS Word. Disebut apa? Disebut control size button ya. Nomor 5, bagian aplikasi MS Word yang berisi sederetan menu yang ditandai dengan teks. Meliputi file, home, insert, pack layout, disebut titik-titik. Nih, jadi dia tuh ada menu, sederet menu, terus ditandai dengan teks. Ada file, home, insert, pack layout. Kalau Bunda sering bilang, klik tab home, klik tab insert, klik tab pack layout. Nah, itu merupakan bagian aplikasi MS Word ya, jadi disebut dengan tab. Nomor 5 jawabannya tab ya, anak soleha. Nomor 6, tuh gampang nomor 6. Tempat menulis pada jendela aplikasi MS Word. Ayo, tempat menulis disebut dengan halaman ya. Jadi nomor 6 jawabannya C, halaman. Nomor 7 sekarang. Untuk melihat keterangan tentang nomor suatu halaman yang sedang dibuka dan jumlah semua halaman pada dokumen serta jumlah kata pada dokumen terdapat pada bagian apa? Jadi kalau kita sudah buat beberapa halaman, kita bisa lihat keterangannya, keterangan nomornya, nomor halaman yang sedang dibuka, jumlah semua halamannya, sama jumlah kata yang sudah kita ketikkan. Nah, itu kita bisa lihat di bagian yang namanya info halaman. Jadi nomor 7 jawabannya B. Nomor 8. Nomor 8 itu kumpulan yang berisi deretan perintah dalam setiap tab yang ditampilkan secara horizontal pada bagian jendela aplikasi MS Word disebut apa? Nih, jadi dia tuh perintah dalam setiap tab. Bukan tab berarti ya, jadi di dalam tabnya ditampilkan secara horizontal. Dia tuh ada icon-icon. Nah, icon-icon itu disebut dengan ribbon. Nomor 8 jawabannya C, ribbon. Nomor 9, untuk menyembunyikan jendela taskbar, kita dapat menggunakan icon titik-titik. A save, B minimize, C close, dan D maximize. Jawabannya apa? Kalau mau menyembunyikan jendela nih, misalkan Bunda klik ini. Tuh, berarti dia disembunyikan. Apa nama iconnya? Nama iconnya minimize. Jadi jawabannya B ya, minimize. Nomor 10, icon yang digunakan menampilkan jendela program satu layar penuh atau full screen adalah A minimize, B maximize, C close, dan D exit. Nah, kalau yang minimize tadi menyembunyikan. Nah, sekarang kita mau menampilkan jendela program satu layar penuh atau full screen. Nah, itu disebut dengan maximize nih. Jadi misalkan tampilannya tuh segini nih. Jadi ini nggak penuh kan, masih ada sisa di bagian sini. Bunda klik icon maximize nih di sini. Tuh, maka tampilannya akan penuh atau full screen ya anak soleh Bunda.
Nah, nomor 11 sekarang. Nomor 11 itu coba anak soleh perhatikan. Ini ada icon, ini apa? Yang ditandai dengan kalimat Arial Black. Arial Black itu merupakan icon dari font ya. Ada Arial Black, Times New Roman, dan lain-lain. Banyak ya pilihannya. Nah, fungsi dari icon font ini apa? Fungsi dari icon font untuk menentukan jenis huruf ya. Jadi kalau font itu untuk menentukan jenis huruf. Kalau font style baru menentukan gaya huruf. Sedangkan ini merupakan icon dari icon font ya. Icon font tadi kata Bunda untuk menentukan jenis huruf. Jadi jawabannya D. Nomor 12. Nih, perhatikan gambar di bawah nih ada tulisan penilaian akhir semester 1 tuh. Icon yang dapat digunakan untuk membuat huruf seperti gambar di atas adalah titik-titik. Nih, kalau mau buat tulisannya seperti ini nih, menggunakan icon font ya, karena ini kita bisa atur mau fontnya seperti apa. Kalau font style itu gaya tulisan, bisa bold, italic, dan underline. Kalau font size itu mengatur ukuran. Kalau font menentukan jenisnya. Nah, yang digambar nomor 12 ini jenisnya ya. Kalau font color itu mengubah warna huruf ya. Nomor 13 sekarang. Di bawah ini icon yang digunakan untuk menentukan warna huruf. Tuh, barusan Bunda bilang, kalau untuk menentukan warna huruf itu menggunakan icon font color ya. Nomor 13 jawabannya B, font color. Nih, perhatikan gambar di bawah ada tulisan teknologi informasi komunikasi untuk menentukan ukuran nih. Jadi sudah dikasih tahu tuh untuk menentukan ukuran huruf seperti gambar di atas menggunakan icon apa? Kalau menentukan ukuran huruf menggunakan icon font size ya. Nih yang B jadi nomor 14. Nomor 15 icon nih. Ada gambar iconnya. Disebut icon apa ini? Yang ada angkanya. Angka 11 ini biasanya ada angka 10, 11, 12. Dan yang paling besar itu ada 72. Ini namanya icon font size ya. Yang C. Nomor 16, icon untuk menebalkan huruf pada aplikasi MS Word. Ayo, menebalkan huruf menggunakan icon bold ya. Kalau italic itu untuk memiringkan, kalau underline itu untuk menggaris bawahi. Kalau font itu untuk mengubah jenis huruf. Jadi jawaban nomor 16 itu bold. Nah, nomor 17 itu kan ada 3 icon. Nih, seperti yang digambar ini. Nah, ketiga icon ini berfungsi untuk apa? Ini kan disebut dengan, ketiga icon ini disebut dengan icon font style. Nah, font style itu untuk mengubah atau menentukan gaya huruf. Jadi jawabannya B, menentukan gaya huruf. Nah, nomor 18 tuh, tentang pengaturan paragraf. Untuk mengatur paragraf dengan aturan justify. Ayo, justify. Justify itu untuk mengatur pengaturan paragraf menjadi rata kanan dan rata kiri ya. Jadi anak soleh harus tahu dulu justify itu apa. Justify itu untuk mengatur atau membuat paragraf menjadi rata kanan dan rata kiri. Kita dapat menggunakan icon yang mana? Tuh, icon justify ditandai dengan icon yang mana? Yang A, B, C, atau D? Kalau yang A ini align left ya. Yang B ini align right. Nih yang Bunda tebelin. Yang C itu center dan yang D justify. Jadi jawaban nomor 18 itu D ya. Justify itu ditandai dengan gambar yang seperti ini. Tuh nomor 19 kita lanjut. Perhatikan gambar di bawah tuh ada satu paragraf. Untuk mengatur tulisan seperti gambar di atas menggunakan icon apa? Nih. Jadi tulisannya itu rata tengah ya. Kalau rata tengah menggunakan icon center. Jadi jawabannya A. 20. Icon ini digunakan untuk membuat apa? Nih ada angka 1, 2, 3. Ini merupakan icon untuk membuat daftar rincian. Bullet kah atau numbering kalau ditandai dengan angka? Jawabannya adalah numbering ya. Karena dia ditandai dengan angka. Kalau bullet itu simbol. Nomor 21, untuk menandai keterangan dalam bentuk daftar rincian menggunakan simbol atau gambar, dapat menggunakan icon titik-titik. Tuh, jadi kalau mau menandai keterangan dalam bentuk daftar rincian,
Terus dia itu menggunakan simbol atau gambar. Barusan Bunda bilang kalau numbering tadi ditandai dengan angka, kalau balik itu ditandai dengan simbol atau gambar. Jadi nomor 21 itu jawabannya balet ya. Selanjutnya, teks singkat yang terletak di atas naskah disebut, kalau mau buat kop surat itu menggunakan header ya. Maksud Bunda header. Jadi, untuk membuat teks singkat yang terletak di atas naskah disebut header ya. Nomor 23, icon footer pada aplikasi MS Word terdapat pada tab mana tuh? Nah, ini ditanya tabnya. Jadi, icon footer itu ada di tab mana? Tab home kah, tab insert, tab pack layout, atau tab file? Yang betul jawabannya adalah tab insert. Jadi, anak soleha kalau mau buat header atau footer bisa klik tab insert. Selanjutnya nomor 24, icon yang digunakan untuk memberi hiasan garis tepi. Nah, atau bingkai pada aplikasi MS Word. Kemarin sudah kita pelajarin tuh. Ini ditanya iconnya, bentuk iconnya seperti apa kalau mau membuat bingkai. Yang A, B, C, atau D. Nah, kalau yang A itu open, kalau yang B itu pack border, kalau yang C itu close, dan yang D itu pack number. Jadi jawabannya kalau mau membuat bingkai menggunakan icon yang D ya, pack border. Selanjutnya nomor 25, perintah yang digunakan untuk memberikan penomoran halaman di lembar kerja adalah nih. Jadi kalau mau memberikan nomor halaman, sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya itu menggunakan icon pack number. Nah, di sini ditanya perintahnya. Perintah untuk memberikan penomoran halaman di lembar kerja itu adalah yang mana? Ayo. Yang betul adalah C ya, insert pack number. Jangan keliru antara pack border dan pack number. Kalau pack border itu bingkai, kalau pack number itu halaman. Jadi jawabannya C ya, insert pack number. Selanjutnya ada soal tentang icon yang berfungsi untuk memiringkan huruf. Icon apa? Icon italik ya, soal-soalnya Bunda. Untuk mengubah warna huruf menggunakan icon apa? Yang gambar iconnya itu ada huruf A, terus di bawahnya itu ada warna merah biasanya. Itu disebut dengan icon font color. Nomor 28 nih, icon ini disebut icon apa? Ada lingkaran kecil ada 3. Untuk membuat daftar rincian ya, soleha, dan ditandai dengan simbol atau gambar. Ini disebut dengan icon balet. Nomor 29, coba anak soleha perhatikan gambar yang ada di sini. Ini ada daftar peralatan di kelas tuh, nomor 1 papan tulis, 2 spidol, dan 3 penghapus. Nah, untuk membuat daftar rincian seperti gambar di atas, dapat menggunakan icon titik-titik. Ayo, untuk membuat daftar rincian yang ditandai dengan angka. Nih, jadi ini ada angka ya, menggunakan icon apa? Yang betul adalah icon numbering. Selanjutnya, untuk membuat kop surat pada aplikasi MS Word, kita dapat menggunakan icon titik-titik. Nah, kop surat ini biasanya ada di bagian atas aplikasi MS Word ya. Jadi kita bisa buat teks singkat atau kop surat pada aplikasi MS Word. Nah, iconnya icon apa anak soleha? Icon header ya kalau mau buat kop surat. Kemudian selanjutnya, teks singkat yang terletak di sebelah bawah naskah. Jadi kita tuh bisa buat teks singkat di bagian atas sama di bagian bawah. Kalau di bagian bawah disebut dengan apa? Disebut dengan footer. Kalau di bagian atas tadi disebut dengan header ya, anak soleha. Selanjutnya, icon yang digunakan untuk memberi hiasan garis tepi atau bingkai pada aplikasi MS Word disebut, nih garis tepi atau bingkai, disebut dengan apa? Nah, iconnya, icon pack border. Nih nomor 33, icon ini icon pengaturan paragraf ya, atau pengaturan alignment. Nah, icon ini disebut icon apa anak soleha? Ini ratanya rata kiri. Jadi, kita bisa menggunakan icon align left ya untuk membuat pengaturan paragraf atau membuat tulisannya menjadi rata kiri. Karena ini yang di sebelah kanannya nggak rata tuh, cuman yang di sebelah kiri aja. Jadi bisa menggunakan icon align left ya anak soleha.
Tuh, 2 soal terakhir. Jika menggunakan pengaturan paragraf agar sebelah kiri tulisan akan terlihat tidak rata. Jadi sebelah kiri tulisannya tuh nggak rata. Sedangkan sebelah kanannya itu tulisannya rata. Jadi kebalikan dari nomor 33 tadi. Icon apa yang bisa kita gunakan? Yaitu icon align right ya. Kalau yang ini rata kiri, align left. Kalau yang ini kita mau ratanya kanan. Jadi kalau rata kanan itu menggunakan icon align right. Terakhir, penomoran halaman di lembar kerja pada aplikasi MS Word disebut titik-titik. Ayo, untuk membuat nomor halaman itu bisa menggunakan icon apa? Icon page number. Nah, demikianlah pembahasan soal kita pada hari ini. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.